Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang hal yang cukup diresahkan oleh orang tua ya di zaman sekarang, yaitu tentang perilaku bullying atau perundungan. Eh, Papa Mama tuh tahu nggak sih kalau perundungan atau bullying itu apa artinya? Nah, perundungan atau bullying kalau menurut KBBI itu adalah perilaku menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional, dan dilakukan itu dalam bentuk kekerasan, baik secara verbal, secara sosial, maupun secara fisik yang dilakukan berulang kali dan secara terus-menerus. Terus kalau pertanyaannya kenapa sih ada perilaku bullying? Sebenarnya simpel gitu. Kenapa sih ada perilaku bullying? Karena kita adalah makhluk sosial yang akan selalu menjalin relasi atau pertemanan dengan orang lain. Begitupun anak-anak kita. Sepanjang ada relasi pertemanan, maka di situ akan ada potensi terjadinya bullying. Jadi sesimpel itu. Untuk saat ini yang harus jadi concern kita semua adalah bullying ini nggak cuma terjadi di sekolahan aja, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi, maka bullying itu bisa juga terjadi lewat aplikasi media sosial, apa saja, Facebook, Twitter, Instagram, atau sekarang yang lagi heboh kan TikTok. Itu sangat-sangat bisa terjadi di aplikasi tersebut. Berdasarkan data penelitian, saat ini bullying itu sudah menjadi masalah universal. Tidak ada negara yang menjadi pengecualian pun tidak ada sekolah yang menjadi pengecualian. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan problem kasus bullying yang terjadi di negara kita di Indonesia? Kalau menurut data penelitian dari tahun 2014 sampai 2017, 40% kasus bunuh diri pada anak-anak itu diakibatkan oleh bullying. Lalu jenis bullying yang sering terjadi adalah cyberbullying, yaitu bullying yang terjadi di media sosial. Oke, sekarang kita bahas tentang karakteristik bullying itu sendiri. Suatu perilaku dianggap bullying bila yang pertama ada perilaku atau tindakan agresif, yang kedua ada kekuatan yang tidak berimbang, yang ketiga terjadinya pengulangan, dan yang keempat adanya kepuasan bagi si pelaku. Tindakan agresif bisa dilakukan secara fisik. Udah jelas ya, misalnya anak itu dipukul, ditendang, didorong, dan tindakan-tindakan tidak menyenangkan secara fisik lainnya. Kemudian bisa juga secara verbal. Biasanya anak dikatai, diejek, dimaki, atau bahkan diteriaki oleh si pelaku. Untuk kekerasan secara sosial, biasanya nih pelaku akan menghasut teman-teman untuk menjauhi si korban. Atau si korban ini dianggap nggak ada di lingkungannya. Selanjutnya kalau untuk kekerasan secara psikis biasanya itu si korban itu akan dijauhi dan didiamkan. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu adanya kekuatan yang tidak berimbang. Nah ini biasanya si pelaku itu punya kekuatan daripada si korban baik secara kuantitas maupun secara fisik. Sehingga si korban tidak berani melakukan perlawanan kepada si pelaku dan si pelaku pun dengan secara bebas bisa melakukan perilaku bullying kepada korbannya. Kemudian karakteristik ketiga yaitu pengulangan. Jadi suatu perilaku bisa dikategorikan masuk ke dalam perilaku bullying apabila dilakukan oleh orang yang sama, pelaku yang sama dan korban yang sama dan dilakukan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Kemudian kita bahas karakteristik keempat yaitu menimbulkan kepuasan bagi si pelaku. Jadi perilaku ini bisa dikatakan bullying ketika si pelaku tersebut mendapatkan kepuasan setelah dia melakukan perilaku tidak menyenangkan dan menindas korbannya.